Selamat datang, para pendengar setia cerita Bayangan Malam. Malam ini, kegelapan kembali menyapa, membawa serta sebuah kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari sudut Pondok Pesantren Al-Hikmah di Jawa Timur, kami akan mengungkap sebuah pengalaman horor yang dialami langsung oleh para santriwati. Bersiaplah untuk sebuah episode yang mencekam, bertajuk Tangisan Waktu Maghrib, teror horor tak terduga di asrama santri. Kisah ini dimulai saat pandemi memaksa mereka pulang, dan kembali ke pondok yang seolah menyimpan misteri kelam. Pandemi COVID-19 yang menghempas dunia pada akhir tahun 2019 benar-benar mengubah segalanya. Rutinitas harian, interaksi sosial, bahkan sistem pendidikan pun ikut terdampak. Tak terkecuali di Pondok Pesantren Al-Hikmah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang asri di Jawa Timur. Demi menekan laju penyebaran virus, seluruh santri diwajibkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan pembelajaran secara daring. Bagi Adila dan teman-temannya, keputusan ini terasa berat. Pondok yang selama ini menjadi rumah kedua, tempat mereka menimba ilmu, mengaji, dan menjalani suka duka bersama, kini harus ditinggalkan. Hampir setahun lamanya, dinding-dinding pondok itu sepi, hanya menyisakan kenangan akan tawa dan celotehan para santri. Rasa rindu akan suasana pondok yang khas, iringan lantunan ayat suci, dan kebersamaan dengan sahabat-sahabat tak henti-hentinya menghantui pikiran Adila. Hingga akhirnya, secerca harapan muncul pada pertengahan Februari 2021. Kondisi pandemi menunjukkan perbaikan signifikan, dan kabar gembira pun datang. Santri diperbolehkan kembali ke pondok. Adila dan kawan-kawan yang kala itu sudah naik ke kelas 3 SMA, menyambut berita ini dengan sukacita. Mereka segera berkemas, tak sabar untuk kembali merasakan kehidupan pondok. Namun, setibanya di Pondok Pesantren Al-Hikmah, mereka disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Pondok yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Hanya santri kelas 3 SMA saja yang diperbolehkan kembali, sebuah kebijakan yang diambil demi kehati-hatian mengingat virus yang belum sepenuhnya hilang. Pondok Pesantren Al-Hikmah sendiri memang tergolong kecil, dengan jumlah santri yang tidak terlalu banyak. Kompleksnya sederhana namun nyaman, hanya terdiri dari masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan, kantor administrasi, sebuah aula untuk pertemuan dan acara-acara besar, serta asrama 2 lantai. Asrama ini memiliki sekitar 15 kamar, dengan 3 kamar berada di lantai atas dan 12 kamar lainnya di lantai bawah. Ada aura yang berbeda yang mereka rasakan saat kembali, seolah pondok itu menyimpan cerita baru setelah sekian lama tak berpenghuni. Suasana yang biasanya riuh dengan aktivitas kini terasa lebih tenang, bahkan sedikit asing, seolah pondok itu masih dalam masa pemulihan dari tidur panjangnya. Ketika kumandang azan maghrib mulai memenuhi ruang masjid, suasana hening yang khusyuk menyelimuti. Namun, bagi salah satu santri, Fitri, seorang gadis manis dengan kulit putih bersih dan postur sedikit berisi, azan itu menandakan saatnya ia kembali ke asrama. Fitri sedang berhalangan salat, dan ia teringat ada satu kardus berisi buku-buku pelajarannya yang tertinggal di kamar lama, belum sempat ia bawa naik ke kamar baru saat bersih-bersih tadi sore. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan barisan teman-temannya yang masih khusyuk menunaikan salat. Sesampainya di kamar atas asrama, sebuah lorong yang biasanya ramai dengan celotehan santri kini terasa lengang dan sepi. Fitri melangkah masuk ke salah satu kamar dan meletakkan kardus bukunya di samping lemari biru miliknya. Ia merasakan keheningan yang aneh, sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh penghuni pondok lenyap di telan senja. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Sebuah suara lirih, namun begitu jelas terdengar di telinganya. Suara tangisan seorang wanita. Bukan tangisan biasa, melainkan isakan pilu yang menusuk kalbu. Seketika itu juga, bulu kuduk Fitri berdiri tegak, rasa merinding menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Meskipun rasa takut mulai merayapi, Fitri adalah gadis yang cukup dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi hal-hal mistis. Ia tidak langsung lari. Dengan hati-hati, ia berusaha memastikan sumber suara itu. Apakah itu hanya suara kucing? Atau mungkin suara tetangga yang sedang menangis? Namun, semakin ia menyimak, semakin jelas suara itu adalah tangisan seorang wanita, penuh kepedihan. Suara itu, ia yakin, berasal dari gudang kecil yang terletak di ujung barat lantai 2 asrama. Gudang itu memang jarang dibuka dan seringkali terasa dingin serta lembab. Fitri melangkah pelan, satu demi satu, menyusuri lorong yang remang. Setiap langkahnya diiringi detak jantung yang semakin cepat. Suara tangisan itu semakin kuat saat ia mendekat, seolah sang pemilik suara ingin menarik perhatiannya. Hingga akhirnya, Fitri berhenti tepat di depan pintu gudang.
gagang pintu yang dingin terasa bergetar di tangannya. Suara isakan itu kini begitu dekat, seolah berasal dari balik kayu usang di hadapannya. Ditambah lagi, tiba-tiba angin bertiup kencang, menerobos celah-celah jendela dan menciptakan suasana yang semakin mencekam. Rambut Fitri berayun-ayun ditiup angin, menambah kesan misterius pada momen itu. Dengan tekad yang kuat, Fitri menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya untuk membuka pintu. Ia sudah memegang gagang pintu, siap memutar dan melihat apa yang ada di baliknya. Jeglek. Sebuah suara kunci yang tidak asing. Ia terkesiap. Fitri lupa. Gudang itu selalu terkunci. Sudah menjadi rahasia umum di pondok bahwa gudang itu jarang dibuka dan selalu terkunci rapat. Anehnya, tepat setelah ia menyadari pintu itu terkunci, suara tangisan yang tadi begitu jelas terdengar, seketika menghilang. Lenyap begitu saja, tanpa jejak. Rasa takut bercampur kebingungan menyelimuti Fitri. Ia berdiri terpaku sejenak, mencoba mencerna kejadian barusan. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak berlama-lama di sana. Ia bergegas turun dan kembali ke masjid, bergabung dengan teman-temannya yang masih berada dalam kehusyukan ibadah maghrib. Kejadian ini, ia tahu, harus segera ia bagikan. Fitri melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, mencari teman-temannya. Ia menemukan Adila dan beberapa santri lainnya masih khusyuk menunaikan salat sunnah rawatib di bagian depan. Di belakang, beberapa teman lainnya sudah selesai salat dan terlihat sedang mengobrol santai. Fitri segera mengambil posisi, duduk bersandar di tembok masjid, menanti Adila dan yang lainnya menyelesaikan salat mereka. Ada desakan kuat dalam dirinya untuk segera menceritakan apa yang baru saja ia alami. Begitu Adila dan teman-teman selesai salat, Fitri tidak bisa menahan diri lagi. "Hei teman-teman, aku mau cerita nih," serunya, suaranya sedikit bergetar namun penuh antusias. Teman-teman yang mendengar sontak menoleh, rasa ingin tahu terpancar jelas di wajah mereka. "Ada apa? Cerita apa?" sahut mereka serempak, menggunakan logat Jawa Timur yang kental, ciri khas percakapan sehari-hari di pondok itu. Fitri terdiam sejenak, menarik napas panjang, seolah mematangkan kembali urutan kejadian yang baru saja ia alami. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting dan sedikit menyeramkan yang ingin ia bagi. Bahkan Adila dan salah satu temannya yang biasanya tidak terlalu tertarik dengan gosip atau cerita seru, dan lebih memilih melanjutkan mengaji, kali ini ikut merasakan ketertarikan yang aneh. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka untuk ikut nimbrung dalam lingkaran cerita Fitri. Tak lama, mereka pun sudah bergerombol, melingkari Fitri yang kini duduk bersila, siap memulai kisahnya. Fitri memulai ceritanya dari awal, detail demi detail. Ia menjelaskan bagaimana ia kembali ke asrama untuk mengambil kardus buku, suasana sepi yang mencekam di lantai atas, hingga momen ia mendengar suara tangisan wanita yang lirih namun jelas. Ia juga menceritakan bagaimana ia memberanikan diri mendekati sumber suara di gudang tua itu, perasaan dingin yang merayapi saat angin bertiup kencang, dan puncaknya, ketika ia menyadari bahwa pintu gudang itu terkunci rapat dan suara tangisan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Teman-temannya terdiam seribu bahasa, mata mereka terpaku pada Fitri, menyimak setiap kata yang keluar dari mulutnya. Suasana masjid yang biasanya ramai dengan murajaah dan obrolan kini hanya diisi oleh suara Fitri yang bercerita. Di tengah-tengah ceritanya yang semakin intens, Fitri tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat suasana semakin tegang. "Mau tahu tidak suara tangisannya?" tanyanya, sedikit berbisik namun penuh tantangan. Teman-teman yang sedari tadi menahan napas langsung menyahut dengan semangat, "Bagaimana suaranya? Coba tirukan." Mereka tampak sangat bersemangat untuk mendengarkan tiruan suara tangisan yang ingin diperagakan oleh Fitri. Namun, tidak semua memiliki keberanian yang sama. Beberapa teman, dengan wajah pucat, langsung protes, "Hentikan! Jangan diteruskan! Jangan ditirukan!" Ada kegelisahan yang jelas di mata mereka, seolah mereka bisa merasakan aura mistis yang menguar dari cerita Fitri. Namun, Fitri, dengan keberaniannya yang kadang melampaui batas, tidak mengindahkan peringatan teman-temannya. "Begini loh suaranya," katanya, siap untuk menirukan isakan pilu yang ia dengar. Namun, belum sempat suara itu keluar dari bibirnya, sebuah kejadian tak terduga menghentikan segalanya. Klik! Tiba-tiba, seluruh lampu di area masjid mati total. Seketika itu juga, ruangan yang tadinya remang kini menjadi gelap gulita. Kegelapan pekat menyelimuti mereka, memutus pandangan. Teriak semua santri serempak, suara mereka pecah di antara kegelapan.
Adila merasakan suasana malam itu begitu mencekam, jantungnya berdegup kencang. Dalam benaknya, sebuah pikiran muncul. Apakah kejadian mati lampu ini ada hubungannya dengan suara tangisan yang diceritakan Fitri tadi? Seolah-olah, pemilik suara tangisan itu tidak rela jika Fitri menirukan suaranya. Dan kegelapan ini adalah sebuah peringatan. Gemuruh suara teriakan, memenuhi seluruh ruangan masjid. Dalam kegelapan yang pekat, kepanikan melanda. Ada yang berteriak histeris meminta tolong, "Tulung!" Sementara yang lain memanggil-manggil nama Ustadzah Maimunah dengan suara bergetar, "Ustadzah tolong Us!" Teriakan-teriakan itu terus berulang, bercampur dengan isakan dan napas terengah-engah. Adila dan teman-temannya saling berpegangan erat, berusaha mencari pegangan di tengah kegelapan yang tak terduga ini. Suasana berubah mencekam, rasa takut melingkupi setiap sudut masjid. Setelah beberapa saat dalam kepanikan, insting bertahan hidup mengambil alih. Mereka memutuskan untuk tidak berdiam diri. Saling bergandengan tangan, mereka mulai meraba-raba jalan, melangkah pelan namun pasti menuju pintu keluar masjid. Setiap langkah terasa berat, diiringi teriakan minta bantuan yang tak heput-putusnya. Mereka berjalan dengan hati-hati, takut tersandung atau menabrak sesuatu di kegelapan total ini. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, mereka berhasil mencapai teras masjid. Begitu sampai di teras, sebuah sorot senter tiba-tiba menembus kegelapan dari arah asrama. Cahaya itu bagai oase di padang gurun kepanikan. Seketika, rasa lega menjalar di benak Adila dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, terlihat siluet Ustadzah Maimunah berjalan cepat menghampiri mereka, ditemani oleh Bapak Keamanan asrama yang membawa senter. Tak lama setelah kehadiran Ustadzah dan Bapak Keamanan, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba, klik. Seluruh lampu di area masjid menyala kembali, menerangi ruangan yang tadi diselimuti kegelapan pekat. Cahaya yang kembali itu bagai penenang. Namun, meskipun lampu sudah menyala, mereka masih diliputi rasa kaget dan syok dengan kejadian yang tidak biasa itu. Mereka masih terduduk lesu di teras masjid, saling pandang dengan ekspresi campur aduk antara lega dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Salah satu teman, dengan suara yang masih sedikit gemetar, mulai menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami kepada Ustadzah Maimunah. Dimulai dari kisah Fitri yang mendengar tangisan di gudang, hingga insiden mati lampu total yang terjadi tepat saat Fitri hendak menirukan suara tangisan itu. Ustadzah Maimunah mendengarkan dengan saksama. Namun, ia hanya menanggapi bahwa mati lampu tersebut adalah hal biasa, mungkin karena gangguan listrik atau faktor teknis, dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Ustadzah juga terlihat ragu, bahkan mengelak, tidak percaya sepenuhnya dengan cerita adanya suara tangisan wanita dari arah gudang kamar atas. Ia berusaha menenangkan mereka, meyakinkan bahwa suara itu mungkin hanya suara tangisan dari tetangga sebelah pondok yang kebetulan terdengar, atau hanya ilusi semata. Meskipun demikian, raut wajah teman-teman menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya yakin dengan penjelasan itu. Malam harinya, setelah kejadian menegangkan itu, suasana di kamar atas masih terasa sedikit tegang. Sebelum tidur, untuk mengusir rasa cemas dan ketakutan yang masih tersisa, mereka memutuskan untuk mengaji bersama surat Al-Mulk di salah satu kamar. Mungkin peristiwa itu terjadi karena ruangan atas yang lama tidak berpenghuni, memberikan kesempatan bagi hal-hal yang tak kasat mata untuk muncul. Malam itu, semua tidur dalam keadaan was-was, diam-diam khawatir suara tangisan yang didengar Fitri akan didengar oleh yang lain. Namun, ketakutan mereka hanya tinggal ketakutan. Tangisan misterius itu tidak terdengar lagi. Setelah peristiwa itu, sebagai bentuk ikhtiar dan untuk menghindari kejadian aneh serupa yang dialami Fitri, mereka sering berkumpul untuk mengaji bersama di kamar atas. Mereka juga lebih rajin membaca Al-Em As-Surat, kumpulan zikir pagi dan petang, sebagai benteng diri dari hal-hal negatif. Seiring berjalannya waktu, kehidupan pondok kembali normal. Suasana kembali damai dan tidak ada lagi peristiwa aneh yang Adila dan teman-temannya alami. Pengalaman horor itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, sebuah pengingat bahwa di balik dimensi kehidupan yang kasat mata, ada keberadaan lain yang hidup berdampingan dengan kita. Dan itulah akhir dari kisah Tangisan Waktu Maghrib, teror horor tak terduga di asrama santri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Sebuah bukti nyata bahwa di setiap sudut dunia ini, bahkan di tempat yang paling damai sekalipun, ada dimensi lain yang hidup berdampingan dengan kita. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan tentunya, sensasi merinding yang kalian harapkan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukai kisah-kisah horor seperti ini, komen di bawah dengan pengalaman seram kalian sendiri,
Dan tentu saja, subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan episode-episode menegangkan berikutnya. Sampai jumpa di Bayangan Malam selanjutnya.